channel Sri Bae, yaitu tentang pembelajaran matematika. Ini video berikut adalah mengenai pembelajaran lanjutan dari pembelajaran matematika tentang ruang dimensi 3, yaitu ruang dimensi bagian kedua, yang meliputi jarak antara titik, garis, dan bidang. Yuk, mari ikuti pemaparan dari jarak, titik, garis, dan bidang. Pada ruang dimensi 3 bagian kedua ini meliputi, yaitu menentukan konsep jarak, titik, garis, dan bidang. Jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis, yaitu ruas garis AB. Jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis G, ini titik P ke garis G, digambarkan dengan cara membuat garis ini dari titik P tegak lurus ke garis G, karena jarak titik terhadap garis itu adalah jarak terpendek yang menghubungkan titik terhadap garis, dan jarak yang terpendek dari titik pada garis itu adalah jarak atau garis yang dibuat dari titik tersebut tegak lurus pada garis. Contohnya ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik P terletak di pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak titik A ke D. Pertanyaan pertama, hitunglah jarak titik A ke D. Titik A ke D ini adalah sama dengan panjang rusuk, yaitu sebesar 5. Sedangkan jarak titik A ke titik C ini merupakan diagonal bidang, yaitu terdapat pada bidang ABCD, ya. Sehingga mengenal atau menggunakan yang disebut dengan dalil Pythagoras. Jadi panjang AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jarak titik ke garis. Apabila titik P pada garis G termuat dalam bidang, misalnya ini titik P termuat pada bidang G, maka jarak titik tadi kita kan menentukan jarak titik P terhadap jarak titik A terhadap titik B. Maka kita cari dulu jarak titik C ke titik E. Titik C ke titik E ini merupakan diagonal ruang, ya, diagonal ruang. KCE kuadrat ini adalah, ini tegak lurus di sudut A nya, yaitu AC, akar dari AC kuadrat ditambah E kuadrat. Maka jarak titik A ke P itu adalah AP kuadrat yang kita akan cari tegak lurus di C, itu dicari dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC nya tadi sudah kita cari, kemudian PC inilah setengah dari GC. Apabila garis G termuat di bidang apa, apabila garis G termuat dalam bidang apa atau garisnya terdapat pada bidang, sedangkan titik P di luar apa, ini adalah jarak titik ke bidang. Jadi seperti tadi ini, jarak ini garis G termuat di bidang apa, sedangkan titik P nya di luar. Nah ini titik P nya di luar, maka jarak titik ke bidang itu adalah cara menentukannya, lukislah garis
G terlebih dahulu yang melalui titik P. Tegak lurus pada bidang apa? Misalkan G menembus bidang apa di titik Q, maka PQ itu adalah jarak antara titik P terhadap bidang apa. Jarak dua garis sejajar. Misalkan ada dua garis G dan H ini saling sejajar. Nah, cara membuatnya itu buatlah garis K, ini garis K, yang memotong tegak lurus terhadap kedua garis. Terhadap garis G dan H ini tegak lurus. Titik potong dengan garis G, garis K ini berpotong dengan garis G di titik A, kemudian titik B itu adalah perpotongan garis A dan dengan titik K. Kita misalkan dengan B ini saling tegak lurus. Maka panjang ruas garis AB ini adalah jarak antara garis G dengan garis A. Itu adalah jarak dua garis yang sejajar. Jarak garis dan bidang yang sejajar. Ini misalkan garisnya G, bidangnya apa? Ini adalah sejajar. Bagaimana dengan jaraknya? Sepertinya sama saja antara jarak dua garis, yaitu atau dengan jarak antara titik dengan bidang. Jadi kita ambil sebuah titik pada garis, ya. Ambillah sebuah titik P pada garis, sekarang garis G di sini. Buatlah garis K yang melalui titik P yang tegak lurus pada bidang apa? Sini. Garis K ini memotong atau menembus bidang apa di titik Q kita misalkan. Maka PQ ini merupakan jarak antara garis G dengan bidang alfa. Jadi jarak antara garis dan bidang itu adalah jarak terdekat juga. Atau dapat dikatakan bahwa jarak terdekat garis terhadap bidang itu adalah jarak tegak lurus dari garis terhadap bidang. Ambillah sebuah titik pada garis dan sebuah titik pada bidang. Contoh soalnya, jarak titik garis diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik F dengan diagonal BH. BH dari titik F ke BH atau ke HB. BF itu adalah 4 cm karena panjang rusuknya 4 cm. FH atau HF itu adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya di F, maka ini adalah atau siku-siku di E ini HFE, maka mencari HF itu adalah EF kuadrat, akar dari F kuadrat ditambah EH kuadrat. Kemudian untuk mencari HB atau BH adalah FH kuadrat ditambah BF kuadrat akar dari, maka ketemulah. Kemudian untuk mencari jarak titik F ke garis DH atau ke HB itu kita menggunakan luas segitiga, yaitu segitiga BHF, ini segitiga BHF, ini kan tegak lurusnya di F, berarti boleh luasnya itu adalah setengah dari BH atau HB kali FH, sama dengan setengah kali HF kali BF, ya. Nah ini setengah kali BF atau setengah kali FH. Nah luas ini sama dengan ini, maka ketemulah bahwa PF adalah BF kali FH per HB atau BF. Didapatkanlah bahwa panjang jarak titiknya 4,3 akar 6 cm. Contoh lain, ini bukan contoh, ini soal latihan. Ketahui panjang rusuk kubus ABCD yang tentukanlah jarak titik A ke titik C, titik A ke titik G. Kemudian nomor 2-nya juga diketahui kubus tentukan jarak titik A ke garis CE. Panjang rusuk ini balok, kalau ini balok, ya, bukan kubus, ini balok. Jarak titik B ini ke bidang ACGE.
4. Soalnya juga bentuknya balok. Dan terakhir adalah soal nomor 5. Demikianlah mengenai materi dari ruang dimensi 3 bagian kedua. Sampai bertemu kembali di materi dimensi 3 berikutnya. Demikianlah pemaparan dari video pembelajaran matematika pokok bahasan ruang dimensi 3 bagian kedua yang memaparkan tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran matematika ruang dimensi 3 bagian ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.